Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala bital Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita awali kajian kita Tafsirul Qurtubi dengan tilawatil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وويل للذين كفروا من النار أم نزل الذين آمنوا panjang sekali Pak. Kepanjangan. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh. Dan am naj'alu dan alladzina kafaru fawailun lilladzina kafaru minan nar am naz'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardh أم نزل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب
وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذا أريد إن أريد عليه بالعشي الصافنين إذ أُرِضَ عليه بالعشي الصافنة الجياد إذ أريد عليه بالعشي من العشي صافنات الجياد. Baik, cukup. Wah, Baik, insyaallah sampai di sini. baik. Cukup, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan lagi. Cukup. Benar? Iya. Sudah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke surat An-Nisa. Sekarang ayat yang ke 80 berapa? 85. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Khotaniman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga terhadap umatnya, yaitu untuk senantiasa memandangkan semangat jihad li'ila'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, dalam makna yang sangat luas. Sekali lagi, makna jihad yang sangat luas sekali sebagaimana dijelaskan pada ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ada satu hubungan yang perlu dijaga, yaitu hablum minan nas, di mana dalam firman banyak man yashfa' syafa'atan, ay man yas'a li husuli ghairihi 'alal khairi yakun lahu bi syafa'atihi nasibun minaz thawab. Siapa saja yang punya usaha untuk memberikan bantuan kepada saudaranya dalam rangka untuk menuju kepada kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran
Siapa saja yang punya usaha untuk melapangkan, untuk membantu urusan saudaranya dalam kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan nasib, yaitu akan mendapatkan ajar. Dan sebaliknya, wa man yashfa syafa'atan sayyi'ah, ay wa man yas'a li isal syarr ila ghairihi yakun lahu nasibun minal wizri wal ism. Demikian juga siapa yang saja yang membantu saudaranya dalam kejelekan, dalam dosa, maka dia pun akan mendapatkan bagian dosa juga. Wa kana Allahu ala kulli syai'in syahidan wa hafizan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha meliputi atas segala sesuatu. Kita perhatikan makna syafa'ah adalah bantuan seseorang kepada orang lain. Sebagaimana nanti di akhirat ada syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar, yaitu likaffi atau liinha'i anil kurbat bainan nas, itu untuk menghentikan kejadian yang sangat luar biasa pada hari kiamat, pada saat manusia sibuk kesana kemari mencari bantuan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Tidak ada satupun manusia satu dengan yang lain akan memberikan bantuan. Masing-masing punya urusan masing-masing. Sehingga manusia datang nanti menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun mengatakan, saya tidak bisa memberikan bantuan kepada kalian, karena saya dulu pernah berbuat dosa, yaitu memakan satu pohon yang ada di surga, sehingga saya dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kemudian manusia semuanya menuju kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman. Tapi Nabi Ibrahim pun mengatakan, saya tidak bisa memberikan bantuan kepada kalian, karena dulu saya pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga manusia semuanya menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun angkat tangan pada saat itu, tidak bisa. Kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pun angkat tangan, tidak bisa memberikan bantuan. Kemudian semuanya menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun pada saat itu sujud di bawah arsy, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, isfa tusfa. Wahai Muhammad, silakan berikan syafaat bantuan, aku telah mengizinkan kepadamu. Kemudian pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memulai penghisaban satu persatu. Ini sebelumnya manusia dibiarkan dengan terjadi huru-hara, simpang siur sana kemari. Manusia tidak tahan dengan panasnya terik matahari yang pada saat itu sangat dekat sekali, beberapa mil, 1 mil atau 2 mil, qadra mil atau milaini, 1 mil atau 2 mil matahari. Sekarang sudah bermil-mil kita sudah merasakan panasnya begitu. Bagaimana nanti kalau sudah 1 mil? 1 mil itu berapa kilo? 1,6, 1,5 lah, 1,5 kilo matahari, atau lebih dari itu. Matahari akan didekatkan nanti pada hari kiamat. Sekarang saya sudah panas, sehingga dikatakan bahwa manusia tenggelam dengan keringat-keringatnya. Jadi wa na'udzubillah min dzalik. Ada yang keringatnya sampai di dua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amal-amal yang dilakukan di dunia ini. Yang diberikan izin untuk memberikan syafaatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar. Dan masih ada syafaat-syafaat lagi yang lain nanti. Di dunia ini, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man yashfa' syafa'atan hasanatan
yakul lahu nasibun minha. Siapa saja yang berikan bantuan kepada saudaranya sesama muslim untuk yahullu anil qurbat, untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan fil birri wat ta'at, dalam ketaatan, istaujabal ajr, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa saja yang memberikan bantuan pada saudaranya yang mana bantuan tersebut menjurus kepada hal-hal yang tidak baik, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Wa fi sahihil khairi, dan disebutkan juga di dalam atau makna syafaah, yakni ad-du'a lil muslimin, mendoakan kaum muslimin. Ada kama qala sallallahu alaihi wasallam fi sahihil khabar, sebutkan di dalam hadis yang sahih, man da'a bi dhahril ghaibi istujiba lahu wa qala al malaku amin walaka misl. Siapa saja yang mendoakan saudaranya doa kebaikan yang saudaranya itu tidak tahu kalau didoakan, bi dhahril ghaib, dia tidak mengetahuinya, istujiba lahu, Allah akan mengabulkan doanya. Wa qala al malak, malaikat yang mendengar pada saat itu mengatakan amin, amin, walaka bimisl. Allah, malaikat mengaminkan, dan malaikat mengatakan walaka bimisl, kamu pun akan mendapatkan ganjaran. Jadi tidak dikurangi sedikit pun ganjaran doanya. Jadi orang yang didoakan akan diberikan nasibnya. Demikian juga orang yang mendoakan akan diberikan atau mendapatkan nasibnya juga. Karena itu jangan kita ini sampai pelit terhadap doa-doa kita. Setiap kali kita berdoa, kita doakan saudara kita, Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sa'id fulan wa fulanan, Allahumma yassir amrahu, ya Allah mudahkanlah urusannya dalam menghadapi satu permasalahan. Allahumma rzuqhu rizqan halalan thayyiban, ya Allah berikanlah dia rezeki yang halal dan thayyib. Allahumma qawwihi azmahu, ya Allah mudahkanlah, kuatkanlah urusannya. Di sini doa-doa yang ya kita panjatkan dengan bahasa kita, ya, dengan doa-doa kita, dengan bahasa-bahasa kita. Allah Subhanahu wa taala Maha itu Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan bahasa apapun, asalkan tujuannya itu adalah baik, kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan mengatakan amin, mengaminkan malaikat itu. Dan malaikat mengatakan engkau pun akan mendapatkan bagian dari doamu. Hadza huwa an-nasib wa kadzalika fi syarr. Demikian juga kalau seseorang mendoakan saudaranya dengan doa yang jelek, kita pun dapat dosa. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Demikian juga kalau mendoakan saudaranya dengan doa yang jelek, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mendoakan orang-orang kafir pada saat kunut nazilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghentikan doa-doa itu, dan Allah mengatakan bahwa urusan mereka adalah urusanku. Jadi urusan mereka adalah urusanku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti untuk mendoakan mereka-mereka itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana mungkin mereka-mereka akan sukses dalam kehidupan sedangkan mereka melukai nabinya. Itu pada saat perang Uhud, Rasulullah SAW kan
luka pada saat itu. Sujja wajhuhu, mukanya kena panah. Wa kusira rubaiyatuhu, dua gigi Rasulullah ini sampai tanggal lah, sampai jatuh giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah Rasulullah pada saat itu luka parah pada saat itu. Kemudian Rasulullah pun mendoakan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetop doanya Rasulullah dan mengatakan urusan mereka adalah urusanku. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi syafaat, kita kembali kepada ayat ini bahwa syafaat yang dimaksudkan di sinilah memberikan bantuan kepada kaum muslimin dengan bantuan yang baik. Nah, disebutkan lagi bahwa kalau syafaat itu adalah liyanfa ghairahu, untuk bermanfaat untuk orang lain. Demikian juga untuk memberikan semangat kepada orang lain, maka bantuan tersebut diberikan. Tapi kalau sebaliknya, kalau justru bantuan itu akan menyebabkan dia ini menjadi tidak baik, justru akan menjadi pemalas misalnya, misalnya kita memberikan bantuan dalam sisi mal, harta misalnya, sebagaimana hadis yang kita bahas tadi malam, man farrajallahu muslimin kurbatan farrajallahu yaumul qiyamah. Siapa saja yang melapangkan urusan kaum muslimin, maka Allah pun akan melapangkan urusannya. Dan di sini juga sebagaimana dijelaskan bahwa apabila bantuan tersebut pun akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau orang terus-menerus minta bantuan, nah ini perlu juga diperhatikan. Limadha, kenapa kok dia terus-menerus meminta? Ini kan tidak bagus. Ya meminta mungkin sesekali, kemudian setelah itu ya artinya menjaga dirinya. Jadi menjaga dirinya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan mencintai kamu. Wazhad ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka orang pun akan suka kepadanya. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga kehormatan kita, maka orang lain pun tidak akan pernah bisa menghormati kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim, Ishfa'u tu'jaru wal yaqdillahu ala lisani nabiyyi ma ahabba. Berikanlah syafaat, kamu akan mendapatkan ganjaran. Berikanlah bantuan pada orang lain, kamu akan mendapatkan ganjaran. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyyi ma ahabba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dicintainya. Ada anjuran sekali lagi untuk membantu melapangkan kesulitan dari kaum muslimin. Tapi sekali lagi kesulitan di sini yang sifatnya adalah kesulitan yang sangat-sangat. Jadi kesulitan yang sudah tidak bisa diatasinya. Sehingga kaum muslimin diharapkan untuk senantiasa mengulurkan tangannya untuk membantu saudara-saudaranya. Banyak hal, misalnya orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Orang-orang yang tertimpa musibah, maka di sini kewajiban kita, contohnya misalnya ketika ada kematian saudara kita yang meninggal dunia, maka di sini kewajiban kaum muslimin untuk membantunya. Disebutkan dalam sebuah hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu yashkulu anhu. Buatkanlah kepada keluarganya Ja'far makanan karena dia sedang dalam kesusahan. Ini sunnahnya, kalau ada orang yang meninggal dunia, maka kita kaum muslimin disuruh untuk membuatkan makanan, mengantarkan makanan kepada keluarganya. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan orang yang keluarganya Ja'far makanan karena sekarang dia sedang kesusahan. Demikian juga orang-orang yang tertimpa musibah, bencana alam,
baik itu gunung agung yang gunung yang meletus, demikian juga bencana banjir, gempa bumi dan lain sebagainya. Maka di sini kewajiban kita kaum muslimin untuk mengulurkan dana-dana kita untuk membantu saudara-saudara kita. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga hablum minan nas kita. Jadi hablum minallah kita kuat, demikian juga hablum minan nas. Kita ingat dengan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sampai di kota Madinah. Beliau bersabda, ayyuhanas, wahai manusia, afshus salama fima bainakum, sebarkanlah salam, ucapkan assalamualaikum kepada saudara-saudara kalian. Wa at'imut ta'am, nah ini, berikanlah makan kepada saudara-saudaramu. Wasilul arham, dan sambungkan silaturahim atau jaga silaturahim. Wasallu fil laili wan nasun niyam, bangunlah di malam hari, salat tahajud sedangkan manusia dalam keadaan tidur lelap. 3 di antaranya adalah yang berkenaan dengan masalah ijtimaiyah, masalah sosial, hubungan kemasyarakatan. 1 di antaranya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu menjaga kedua-duanya ini, maka insyaallah ta'ala Allah pun akan menjaga kita dan akan memberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi hubungan kita mesti kita jaga terhadap sesama kaum muslimin. Baik, mungkin ini yang tak beri sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu yang tidak kalah pentingnya dengan ayat yang ini, yaitu wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.